Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue akan membahas review pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Jepang tentunya yang berakhir dengan skor 3-1 keunggulan dari Jepang. Dan ini menjadi pertandingan terakhir dari grup D yang membuat Timnas Indonesia tetap ada di peringkat ketiga dengan 3 poin. Dan sementara untuk klasemen peringkat 3 terbaik kita masih ada di peringkat keempat kalau nggak salah. Jadi kita masih lolos kondisinya sekarang, tinggal bagaimana tergantung pertandingan besok ya. Itu Jordan lawan Bahrain. Kalau Jordan menang 2-0 lawan Bahrain, kita lolos. Kalau setelah itu ada Kyrgyzstan Oman. Kalau Kyrgyzstan bisa menahan imbang Oman atau menang 1-0 lawan Oman, kita lolos. Jadi itu sisa 2 possibility untuk kita bisa lolos. Tapi gue tidak mau fokus ke sana karena itu namanya kita bergantung kepada negara lain. Dan gue sebenarnya nggak begitu berharap kepada negara lain karena kita nanti akan kecewa dengan ekspektasi kita. Tapi gue lebih mau fokus terhadap bagaimana pertandingan tadi, dimana STY dari starting 11 tidak banyak perubahannya. Satu perubahan praktis itu dari si Rido yang menggantikan Asnawi di pertandingan lawan Vietnam. Ya, Sandy Walsh lebih digeser sebagai wingback kanan. Sisanya sama Marcelo dengan Diva Renner di tengah, Egy di depan dengan Strike dan juga Yakob Sayuri. Posisinya mobile, kadang Yakob kiri, Egy kanan. Ya, itu bisa berganti-ganti lah posisinya. Nah, sebenarnya ini formasi yang bagus ya, mengingat kita bermain baik lawan Vietnam. Tetapi yang menjadi problem adalah kita terlalu cepat kebobolan ya, akibat kesalahan individu yang sama sekali tidak perlu dari Jordi Amat. Dia kapten tetapi dia melakukan kesalahan yang sangat amat fatal, yaitu melanggar Weda ya tadi ya, dan membuat penalti, layak penalti karena dipeluk ya. Menurut gue sama sekali nggak perlu. Dan ketika kebobolan di menit 6, disitulah kita sulit ya untuk mengembangkan permainan karena udah posisinya kita ketinggalan. Lalu secara Jepang mental moralnya jelas akan naik dan kita kelihatan ke pressure dengan banyak sekali pemain muda. Tentu saja posisi ketinggalan 1-0 di menit 5 itu sama sekali tidak mudah. Dan kelihatan begitu kita dapat bola, sulit sekali kita untuk melakukan passing dengan akurat. 3 detik ya gue hitung itu nggak nyampe kita bisa pegang bola dari lebih dari 3 detik. Karena murni mental, karena murni posisi dari timnas Indonesia yang sangat tidak diuntungkan. Dan ketika kita sudah ketinggalan 1-0, Jepang lebih enak bermainnya. Mereka lebih nggak terbebani mainnya juga, yang mengurung timnas kita lah. Dan timnas kita nggak bisa memberikan nggak bisa keluar dari tekanan. Mungkin hanya 1 peluang dari Marcelo di babak pertama yang dia masuk dari kiri, dia coba untuk umpan crossing datar tapi nggak ada yang nyambut juga. Sisanya juga nggak ada peluang praktis dari kita. Kalau Jepang mungkin ada beberapa kali, tapi yang benar-benar berbahaya itu nggak banyak. Kita boleh fair, nggak banyak. Mungkin yang kena tiang. Sisanya itu nggak banyak, setengah-setengah, seperempat peluang. Artinya defense kita ini sebenarnya cukup bagus, selain kesalahan-kesalahan detail seperti Jordi Amat tadi. Masuk babak kedua ya babak kedua nggak banyak perubahan sebenarnya, terutama soal kita membangun serangan ya. Jarak pemain terlalu jauh, lini tengah itu di skip, ujung-ujungnya long ball yang ujung-ujungnya hilang bola juga, dan kita sering kalah di second ball. Itu yang menjadi PR. Dan ya gue mau salahin siapa juga. Artinya kualitas pemain kita memang di bawah Jepang. STY juga nggak bisa apa-apa kalau kayak gini. Lu pemain aja kalah duel, kalah second ball, kalah passing nggak nyampe. Itu bukan salah pelatih. Jadi ya murni kita kalah kualitas saja, kalah pengalaman, kalah mental, dan ditambah tadi gol cepat. Kalau gol cepat itu tidak terjadi, menurut gue ini different ini hasilnya. Jalannya pertandingan ini akan berbeda, yakin gue. Karena ini bener-bener, jangankan timnas Indonesia yang mayoritas diisi oleh pemain muda, skuad termuda di Piala Asia, ini terjadi ke klub besar aja, ini beda loh kebobolan di menit awal. Karena lu butuh bener-bener mental yang kuat untuk kebobolan di menit awal lu bisa comeback. Serius. Dan itu tidak dimiliki oleh pemain kita ya. Memang lu mau dapat mental dari mana?
Ini mayoritas pemain muda yang bermain di youth, terus mungkin yang bermain di senior, Sandy Walsh, Jordi Amatnya main di Liga Malaysia. Lo nggak bisa ngarepin mereka bermain lawannya Endo, main Liverpool, lawannya pemain Arsenal, Tomiyasu, Takefusa Kubo, Real Sociedad. Ini pemain inti loh. Celtic, Maeda. Nggak bisa. Ya memang kayak gini. Mereka sudah bekerja keras kalau menurut gue. Mereka berapa kali coba. Banyak pelanggaran yang kita lakukan karena mereka coba untuk menghentikan sirkulasi bola dari Jepang. Mereka tidak bisa hentikan itu secara bersih. Mereka coba untuk langgar-langgar. Minimal kita memberikan Jepang ini apa ya, kalau dibilang perlawanan, ya mungkin Jepang sulit untuk create peluang. Gak segampang itu Jepang untuk create peluang. Banyak kan gol kedua counter, ya nggak? Gol ketiga itu juga ya suet Justin Hubner selain gol diri dia main solid loh. Dia salah satu yang menurut gue mainnya bagus sama Ivar Jenner. Tapi ya suet. Posisi dia lagi abis bangun terus dia mau coba intercept malah ke gawang sendiri. But that's okay. Ini benar-benar menurut gue pengalaman yang sangat berharga bagi pemain-pemain kita. Mau lolos tidak lolos menurut gue tidak ada yang harus kita sesali, tidak ada yang harus kita hujat atau menghina pemain. Mereka sudah bekerja keras, mereka sudah ya maksimalnya memang seperti ini pemain kita. Ya kualitas pemain kita seperti ini, makanya Stay kan coba untuk naturalisasi pemain belakang terus. Orang bertanya-tanya, kok numpuk pemain belakang lah? Lihat pemain belakang kita, Jordi Amat yang bisa main berapa tahun lagi. Maka dari itu butuhlah Jay Itzes, butuhlah nanti Kevin Dix ini untuk menambal dan juga memperkuat lini di belakang kita yang masih memang menjadi PR. Maka dari itu Stay butuh pemain belakang. Tom Haye nanti belum gabung, terus Orat Mawon. Percaya sama gue, ketika pemain-pemain ini sudah gabung nanti kita, dan perlu waktu untuk menyatukan ya pemain-pemain yang baru bermain bersama ini. Kalau mereka sudah padu, chemistry mereka jalan, percaya sama gue kita akan jauh lebih baik. Dan apa yang sudah ditunjukkan oleh timnas Indonesia di pertandingan tadi, fight 90 menit lawan Jepang ini gak gampang. Lihat Jerman aja kalah 1-4 ya sama Jepang. Artinya kita nggak buruk-buruk amat secara skor ya, secara kita nggak dibantai. Peluang besar Jepang itu praktis kalau lihat di Footmob, dilihat di SofaScore itu 4 untuk level peringkat 17 lawan peringkat 142 itu nggak banyak. Termasuk satu penalti loh, itu udah termasuk. Jadi ya not bad lah, kita bisa cetak gol juga ya kan, lewat lempar ke dalam Arhan, terus Sandy Walsh di situ. Ini kiper Jepang itu sangat lemah. Ya sayang sekali kita nggak create memang banyak peluang. Nyaris satu shot on target doang, 1 gol. Ada beberapa kali momentum Marcelino tadi, tendangan yang melambung dan sebagainya. Ya memang segitu kualitas, terutama lini depan kita memang masih perlu di-improve lagi dan butuh waktu untuk menyatukan tim ini, karena kelihatan tim ini kan ditambah dengan pemain-pemain naturalisasi, masih kelihatan chemistry-nya kurang. Jadi mereka masih mengandalkan skill individu mereka yang skillnya itu ya dibandingkan Jepang itu masih kalah. Jadi ya gue rasa gue tetap bangga dengan apapun yang terjadi, mau lolos mau tidak lolos. Ya timnas Indonesia sudah berjuang cukup baik, penampilannya juga cukup baik di Piala Asia kali ini. Jadi ya gue berikan apresiasi kepada Shin Tae-yong dan juga para pemain, semua staf kepelatihan yang sudah menunjukkan penampilan yang semaksimal yang mampu mereka tunjukkan di Piala Asia. Dan gue mengajak kalian untuk tidak menghujat, tidak menghina pemain ataupun pelatih. Percaya saja bahwa pemain-pemain ini masih berproses, karirnya juga masih panjang. Dan ya lu mau harapin apa sih dari pemain-pemain muda gitu, ya kan? Nggak bisa lu bersaing langsung dengan Jepang langsung, itu nggak realistis namanya. Oke, segitu dulu video kali ini. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya. Semoga ya kita mendapatkan keajaiban juga, ya mendapatkan keberuntungan juga dari hasil grup lain. Tapi kalaupun tidak, tetap bangga dengan apa yang sudah ditunjukkan oleh timnas Indonesia di Piala Asia. Oke, segitu dulu. Salam sepak bola Indonesia.